Bab 97. Berdiri dan bertarung lagi. Persetan. Brady berteriak dengan lantang ke seluruh penonton. Dan semua orang memandang Harley dengan tatapan kasihan. Orang-orang yang hadir telah menyaksikan pertempuran tragis antara Harley dan Zendy. Meskipun Harley menang, dia sudah jatuh ke dalam keadaan lemah. Adapun Heriki, dia dengan mudah lolos di babak pertama, dan pada dasarnya tidak menghabiskan banyak tenaga. Selain itu, kekuatannya juga tidak lemah dari Zendy. Pertarungan ini, sejak awal sudah menandakan bahwa Harley tidak dapat bertarung. Melihat lawannya adalah Harley, Heriki dari puncak ren yang dengan anggun melompat ke atas panggung dan menatap Harley dengan tatapan main-main. Pergilah ke pertandingan kebangkitan kembali. Di bawah panggung, di sisi puncak ren yang, para murid tertawa kejam, kata-kata mereka sangat berani. Biar dia bertindak gila lagi. Di sisi lain, para murid puncak di yang juga meraung. Kalau punya kemampuan, cepat naik ke atas panggung. Di sekeliling, para murid yang membenci Harley juga mengutuk satu demi satu. Dengan kondisi Harley yang begitu lemah saat ini, dia sama sekali tidak bisa bertarung lagi. Ada suara diskusi di bawah panggung. Dia benar-benar tidak beruntung, bertemu dengan dua murid pewaris berturut-turut. Di atas awan, Fancy Chu langsung menggosok alis. Dia tidak pernah menyangka akan ada hasil seperti itu. Begitu banyak murid, begitu banyak kemungkinan. Harley bahkan bertemu dengan kemungkinan yang begitu kecil ini, keberuntungan ini. Bocah, jangan bertarung, pergi ke pertandingan kebangkitan kembali. Meskipun Fancy Chu sedikit tidak rela, tapi dia masih mengirim transmisi suara ke Harley. Namun, Harley yang berada di bawah panggung justru berdiri, lalu berbalik dan melompat ke atas panggung. Situasi apa ini? Apakah dia akan terus bertarung? Matamu buta. Kalau tidak, buat apa dia naik ke atas? Ini terlalu gila, kan? Dalam gelombang diskusi, Harley sudah memasukkan pil Huixuan ke dalam mulutnya. Apakah kamu pikir aku akan memberimu waktu untuk pulih? Di sisi seberang, Heriki mencibir, dan segera membanting segel besar di tangannya. Melihat adegan ini, Deoksuan dan yang lainnya menggelengkan kepala tak berdaya, merasa sedikit kecewa dengan Heriki, sebagai murid pewaris pertama dari puncak ren yang memanfaatkan kelemahan orang lain dan tidak berani bertarung secara adil dengan murid pewaris alam Ningki, dan karena hal ini, kamu tidak punya hati seorang master, dan terlebih lagi tidak memiliki keyakinan bahwa kamu akan menang. Boom! Di panggung pertarungan, sudah ada suara raungan, Harley dipukul dan terus melangkah mundur. Dia baru saja mengalami pertempuran kejam, kondisinya masih lemah, dan bukan lawan Heriki yang dalam masih kondisi puncaknya. Selama bisa melewati masa lemah, aku bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dengan keyakinan seperti itu dalam hati, Harley menggunakan teknik 1000 bayangan, dari teknik langkah misterius untuk terus menghindar, dan tidak langsung menghadapi Heriki. Jika lawan yang terpilih adalah Keliki atau Pandiguo, dia pasti akan langsung menyerah, tetapi lawannya adalah Heriki. Karena itu adalah Heriki, dia tidak akan menyerah walaupun dipukul sampai mati. Palingan jika kalah, dia pergi ke pertandingan kebangkitan kembali. Dia telah menahan kekuatan di dalam hatinya, tidak masalah kalah dari siapapun, yang penting jangan kalah dari murid dua puncak dan aula kedisiplinan. Puff! Harley yang terus menghindar, tiba-tiba menahan pukulan telapak tangan Heriki dan memuntahkan darah. Harley, sampai kapan kamu akan bersembunyi? Nada suara main-main segera terdengar. Heriki menyerang lagi, sama sekali tidak memberi Harley waktu untuk bereaksi. Harley tidak mengatakan sepatah kata pun, masih menginjak teknik langkah misterius dan menghindar.
Melihat ini, Heriki menjadi kejam, kedua tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya, dan teknik rahasia yang mirip dengan Immortal Edge Sword Zhengli ditampilkan. Zeng, zeng, zeng. Segera, bayangan pedang memadat di langit, dan dengan lambaian besar tangan Heriki, semuanya menyerang Harley. Melihat ini, Harley juga tidak menggunakan formasi pedang Big Dipper untuk bertahan, karena jika bertarung seperti itu, pasti akan dikendalikan oleh Heriki, dan dia pasti akan menghadapi teknik rahasia Heriki yang tidak ada habisnya. Dia melihat dengan sangat jelas, Heriki berusaha memaksa dia untuk menghadapinya. Melihat hal ini, dia secara alami tidak akan memenuhinya. Dengan teknik 1000 bayangan dari teknik langkah misterius, dia dengan cepat menghindar, bayangan di belakangnya membentuk sebuah tali, dan kecepatannya mencapai yang tertinggi yang pernah ada. Puff, puff, puff. Penghindaran pasif menyebabkan dia terus terluka, bayangan pedang yang menyerang ke arahnya, meninggalkan jejak darah di tubuhnya. Segera, jubah putihnya diwarnai dengan warna merah darah. Teknik Windbinding, Kring. Heriki menggunakan teknik rahasia lagi. Bruak. Suara rantai besi yang bertubrukan terdengar. Harley bisa dengan jelas merasakan suara tiupan angin di sekujur tubuhnya, dan dalam suara itu, beberapa rantai angin yang tak kasat mata memadat ke arah tubuhnya. Puff. Dia mendengus ringan, energi sejati di dalam tubuhnya bergejolak, memutus rantai angin, kemudian dengan cepat menghindar. Jari matahari terbenam. Heriki bergegas kemari dalam sekejap, cahaya redup di jari, membuat lubang darah di dada Harley. Jangan sampai kekuatanku memulih. Harley menyeret tubuhnya yang terluka, menghindar lagi. Bisakah kamu melarikan diri? Heriki mencibir, telapak tangan besar menghadap langit dan mendarat ke bawah. Sialan, Harley mengutuk secara diam-diam, terpaksa harus menggunakan pedang Tianke untuk menghadangnya. Boom! Telapak tangan Heriki menepuk di atas pedang Tianke, menyebabkan pedang Tianke bersenandung dan bergerak, dan Harley yang memegang pedang Tianke juga terguncang mundur dan terbatuk darah. Saat mundur, dia terus-menerus terkena serangan energi pedang Heriki. Sialan, benar-benar tidak tahu malu. Brady muncul entah dari mana, dengan tangan di pinggul, seperti tikus yang mengutuk jalanan, mengutuk hingga air liurnya terciprat kemana-mana. Dia tidak bisa naik ke atas panggung untuk membantu, dia hanya bisa mengganggu pikiran Heriki di luar panggung. Sebagai murid pewaris pertama dari puncak Renyang, apa kamu tidak berani berduel dengan Harley secara adil? Biasanya selalu memamerkan kekuatan, kenapa sekarang begitu pengecut? Menyerang seorang alam Ningki yang setengah mati, kamu benar-benar memalukan. Keterampilan bicara Brady benar-benar luar biasa, mengutuk kalimat demi kalimat, tidak ada hentinya. Namun, di mata Heriki, omelannya langsung diabaikan. Dia sangat jelas sekarang, yaitu memanfaatkan kelemahan Harley untuk mengalahkannya, walaupun caranya tercela, itu tidak masalah. Puff, puff, puff. Di atas panggung pertarungan, Harley terus berdarah, membuat hati orang-orang yang menonton ini gemetar. Namun, dalam keadaan lemah dan setengah mati, dia mampu bertahan dalam puluhan serangan Heriki tanpa kekalahan. Kekuatan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Di sisi yang berlawanan, wajah Heriki menjadi cemberut, wajahnya menjadi panas. Siapa dia? Murid pewaris pertama puncak Renyang, 10 murid teratas gerbang luar, sudah berlalu begitu lama, tapi dia masih tidak mengalahkan seorang alam Ningki yang setengah mati. Pertarungan duel ini, meskipun menang, juga akan kehilangan muka. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya, menggerakkan niat membunuh. Hanya melihat dia menggigit jarinya dan menyeka ujung pedang spiritual dengan jarinya yang berdarah,
lalu menuangkan energi sejati ke dalamnya. Zeng. Segera, pedang spiritual bergetar, sinar spiritual berkembang, bahkan diikuti guntur dan kilat yang menakutkan. Cahaya everlasting. Dengan teriakan ringan Heriki, dia bergegas maju seperti bayangan hantu, dengan pedang yang sangat tajam, menusuk langsung ke dada Harley Ye. Melihat ini, mata Harley Ye menyipit. Dia jelas merasakan kengerian pedang Heriki, ini jelas merupakan teknik rahasia yang mematikan. Dengan kecepatan kilat, dia menyentak ke samping, tapi tetap terkena serangan ini. Puff! Darah memercik, dia menghindari dadanya terbuka, tetapi pedang itu masih menembus bahunya, guntur dan kilat yang menempel di pedang itu mengalir ke tubuhnya, merobek meridiannya. Puff! Seteguk darah menyembur keluar, dan dia terhuyung mundur keluar. Masih belum mati, Heriki benar-benar marah, dia bergegas maju dan menusuk lagi. Puff! Masih ada darah yang berceceran, tapi kali ini, Harley Ye yang meraih pedang panjangnya dengan telapak tangannya yang berdarah. Mengangkat kepalanya tiba-tiba, cahaya dingin yang tajam melintas di mata merah darah Harley Ye. Kamu sudah cukup bersenang-senang, kan? Sekarang giliranku. Bersambung.